Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Ijo tercuah di semesta. Yang lagi viral adalah Ferdi Sambo yang diperiksa kemarin oleh Bareskrim yang rumah dinasnya tempat kejadian Brigadir J dibunuh, ditembak oleh Barada E. Benar begitu. Dan sebelum pemeriksaan, yang menarik, Ferdi Sambo mengucapkan bela sungkawa terhadap korban penembakan, yaitu Brigadir J. Meskipun itu ucapan bela sungkawa itu sudah 28 hari ya, baru diucapkan setelah Brigadir J itu dikebumikan. Tampaknya sebagai seorang perwira yang beragama Kristen, dia masih mengingat atau masih menganggap bahwa peristiwa itu adalah peristiwa duka ya bagi korban, yaitu penembakan Brigadir J, sehingga dia masih sempat mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga Brigadir J yang mengalami musibah. Tapi bela sungkawa itu ditanggapi dingin oleh keluarga. Karena apa? Ucapan itu baru meluncur dari celah-celah bibir Ferdi Sambo setelah 28 hari anggota keluarganya dimakamkan, yaitu Brigadir J itu. Ini tentu mengingatkan kita ya, respon terhadap musibah itu penting ya, mengucapkan bela sungkawa itu. Karena orang yang kehilangan anggota keluarganya adalah orang yang sedang berduka. Barangkali ucapan itu bisa membuat sedikit atau mengobati ya, hati yang sedang berduka secara mendalam. Tapi ini berbeda dengan respon Presiden Jokowi ya, ketika mendapati berita duka dibunuhnya 6 Laskar Front Pembela Islam, anak-anak muda di bawah 30 tahun di kilometer 50 dibunuh oleh polisi ya, dari kepolisian Polda Metro Jaya. 6 orang itu dibunuh dengan 19 peluru untuk 6 orang itu, dan sebelumnya dianiaya, disiksa. Tetapi kemudian Presiden Jokowi tidak mengucapkan bela sungkawa, kecuali mengatakan, saya tegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, katanya. Hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara. Sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil. Aparat hukum dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya. Dan itu berarti seolah-olah Presiden mengatakan bahwa aparat harus dilindungi dalam menjalankan tugasnya, dan sudah menjadi kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil. Itu seolah-olah Presiden ingin mengatakan bahwa pembunuhan secara sadis dan bengis itu dibenarkan dalam hukum di Indonesia. Sebagai seorang muslim, tentu pertama-tama hendaknya Pak Jokowi mengucapkan bela sungkawa ya, terhadap 6 anak muda yang nggak bersalah itu, yang mengawal Habib Rizik Syihab dalam perjalanan dakwah di Kerawang itu. Apalagi di dalam Al-Quran itu, kalau tidak salah di surat Al-Maidah itu, siapa yang surat Al-Maidah ya, mangkotalah, siapa yang membunuh nafsam bighairi nafsin, membunuh seorang manusia ya, tanpa apa istilahnya, tanpa mereka membunuh sebelumnya gitu. Bukan persoalan kisos, dan juga au fasadin, dan mereka tidak membuat kerusakan fil ardi,
faka'annama qatalan nasa jami'an. Maka orang yang membunuh itu seperti membunuh manusia seluruhnya. Apalagi yang dibunuh itu orang-orang beriman. 6 orang itu adalah pengawal dari Laskar Front Pembela Islam. Orang yang membunuh di dalam Al-Quran, orang yang membunuh seorang beriman dengan sengaja, fajaza'uhu ya, Jahannam, maka balasannya itu adalah neraka Jahannam, khalidan fiha. Pembunuh orang beriman dengan sengaja itu, dia kekal di dalam neraka Jahannam. Wa ghadiballahu alaih, dan Allah murka kepada pembunuh orang beriman dengan sengaja itu. Kemudian wala'anahu, dan Allah melaknatnya. Orang yang membunuh orang beriman dengan sengaja, yang membunuh 6 Laskar Front Pembela Islam itu, wa'adalahu azaban azimah, dan Allah menyiapkan bagi pembunuh itu azab yang pedih, yaitu di Jahannam itu mereka akan dibalas dengan azab yang pedih. Dan pembunuhnya setelah divonis lepas, kemudian mereka itu vonis lepas oleh hakim, maksudnya mereka itu terbukti melakukan kejahatan tetapi tidak bisa dihukum karena menurut hakim mereka membela diri. Anehnya saat membela diri itulah mereka berhasil membunuh 6 orang Front Pembela Islam, orang-orang beriman itu, ya, dan menyiksa mereka, menganiaya mereka berdasarkan bukti-bukti fisik yang sudah dikenal, yang sudah masyhur ada di media, dan juga hasil otopsi itu. Dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih di neraka Jahannam. Jadi persoalan hilangnya nyawa 6 orang beriman, yaitu para syuhada, para Laskar Front Pembela Islam itu persoalan yang serius. Pertama, Presiden tidak mengucapkan bela sungkawa dan seolah-olah terkesan membenarkan tindakan aparat hukum yang katanya tegas dan adil itu, padahal mereka tidak memiliki, bukan bandar narkoba, bukan teroris, dan tidak mengambil uang negara, tapi dibunuh di dalam proses mereka mengawal Habib Rizik Syihab yang dikejar malam itu 7 Desember 2020 itu di kilometer 50. Jadi respon para pembunuh setelah divonis lepas itu, mereka bersujud syukur, adalah satu sikap yang absurd, ya, karena mereka melupakan Al-Quran yang menjadi kitab suci para pembunuh itu, ya. 2 orang polisi itu yang divonis lepas itu, padahal mereka wa ghadiballahu alaihi, Allah murka terhadap orang yang membunuh seorang beriman dengan sengaja. Wala'anahu, dan Allah melaknatnya. Kemudian wa'addalahu azaban azimah, dan kemudian wa'addalahu azaban azimah, dan Allah menyediakan azab yang pedih terhadap pembunuh orang beriman dengan sengaja. Dan kita tidak perlu membahas Verdi Sambo karena dia non-muslim, tapi meskipun non-muslim, seorang Kristen, dia masih mengucapkan bela sungkawa, meskipun dia ucapkan sangat terlambat 28 hari setelah Brigadir J dikebumikan. Ya, inilah sifat manusia Indonesia, ya, yang tidak menghargai nyawa manusia dan menganggap enteng saja persoalan pembunuhan ini, menghilangkan ini di dunia, padahal ini urusan yang besar hingga alam akhirat. Moga-moga kita tercerahkan sedikit, jangan mudah-mudah menumpahkan darah, karena menjaga nyawa, menjaga
nafs itu adalah salah satu tujuan dari syariat Islam. Hifdzun nafs, menjaga jiwa. Jangan sampai jiwa itu dibunuh. Jangan sampai jiwa kita membunuh diri kita sendiri. Tujuan syariat Islam salah satunya adalah menjaga kemuliaan manusia. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.